adik-adik. Shalom. Wah, kita ketemu lagi di tahun yang baru ya, luar biasa adik-adik. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik bagaimana kabarnya? Gimana kabarnya? Luar biasa pasti ya adik-adik ya. Semua baik-baik saja, semua sehat. Nah, luar biasa adik-adik. Kita mau memulai ibadah kita adik-adik. Yuk kita siapkan hati kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau siap beribadah. Berkati kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, siap memuji Tuhan? Siap. Nah, yang siap memuji Tuhan, yuk kita bangkit berdiri adik-adik. Kita memuji Tuhan ya, karena Tuhan itu begitu indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Adik-adik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, ku mau menyenangkanmu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana
Haleluya, Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya Bapa, biarlah firman yang kami dengar dapat memberkati kami. Haleluya, amin. Onesimus dan Filemon. Ini dia Onesimus. Ia adalah seorang budak yang bekerja di rumah tuan yang sangat kaya raya. Tuannya bernama Filemon. Onesimus harus patuh kepada Filemon. Apa saja yang diperintahkan tuannya harus ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Onesimus harus bekerja di rumah Filemon mulai dari pagi hari sampai malam hari saat hari mulai gelap. Ia harus membersihkan rumah Filemon, ia harus membersihkan kereta milik Filemon, dan melakukan apa saja semua yang diperintahkan oleh tuannya Filemon. Zaman dahulu, budak tidak boleh melawan perintah tuannya. Jika melawan atau tidak melakukan perintah tuannya, maka budak bisa dihukum oleh tuannya. Suatu hari, datanglah seorang tamu ke kota Kolose. Namanya Paulus. Filemon mendengar kabar tentang kedatangan Paulus di kotanya. Ia ingin tahu siapakah Paulus itu. Rupanya, Paulus adalah seorang pemberita firman Tuhan. Dia menceritakan kebaikan Tuhan. Dia menceritakan perintah Tuhan. Dia menceritakan bagaimana kita harus percaya pada Tuhan. Lalu Paulus juga mengatakan kalau kita harus menjadi orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Dia juga menceritakan bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Mendengar hal itu, Filemon sangat tertarik. Ia memanggil Paulus ke rumahnya. Setiap saat, Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada Filemon. Kadang-kadang, Onesimus mendengarkan dari belakang. Namun, saat itu, Onesimus tidak mendengarkan apa yang diberitakan Paulus. Tapi, dia mencari celah kesempatan untuk melarikan diri dari rumah Filemon. Ia mulai bosan dan lelah menjadi budak di rumah Filemon. Saat Filemon sedang asik berbincang-bincang dengan Paulus, Onesimus mengambil barang-barang berharga milik Filemon. Ia memasukkan ke dalam kantong. Sesudah itu, ia lari dari rumah Filemon. Ia ingin melarikan diri ke kota yang jauh. Ia ingin melarikan diri ke Roma. Sesudah berhasil membawa barang-barang berharga, Onesimus melarikan diri dari rumah Filemon. Ia mengganti pakaiannya, ia mengikat kepalanya dengan kain sehingga tidak mudah dikenali oleh siapapun. Ia menumpang kapal menuju ke Roma. Dia berharap ia bisa selamat di kota lain dan tidak tertangkap oleh para penjaga. Namun apa yang terjadi? Setiba di Roma, Onesimus tertangkap oleh para penjaga. Ia dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang terjadi kemudian? Tanpa dia duga, di dalam penjara dia bertemu dengan Paulus. Paulus yang sama yang dulu pernah datang ke rumah Filemon. Di dalam penjara, Paulus mulai menasihati Onesimus. Lalu Onesimus pun mengakui semua kesalahan yang sudah dia lakukan.
Dia menyesal sudah menjadi orang yang tidak baik. Dia menyesal mencuri harta kekayaan milik tuannya Filemon. Paulus lalu menceritakan lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Lama-kelamaan, Onesimus mulai percaya kepada Tuhan. Dia mulai mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dan dia berjanji akan menjadi anak Tuhan yang baik. Dia menyesali semua kesalahannya. Untuk itu, dia diajarkan oleh Paulus untuk mengembalikan semuanya kepada tuannya Filemon. Paulus juga membekali Onesimus dengan secarik surat. Paulus menuliskan surat kepada Filemon kalau Onesimus sudah bertobat dan mengakui semua kesalahannya. Paulus berharap kalau Filemon mau mengampuni Onesimus dan mau menerimanya kembali menjadi teman di rumah Filemon, bukan sebagai budak, namun sebagai teman dan sebagai hamba Tuhan yang mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan mau memberitakan kebaikan Tuhan dimanapun mereka berada. Walaupun dengan rasa takut dan gemetar, Onesimus kembali ke rumah Filemon. Apa yang terjadi? Setiba di rumah Filemon, rupanya Filemon tidak marah. Filemon menerima kedatangan Onesimus dengan baik. Ia memeluk Onesimus dan mereka saling meminta maaf atas kesalahannya. Onesimus meminta maaf kepada Filemon karena ia sudah melarikan diri dan mencuri barang-barang milik Filemon. Filemon juga mau menerima Onesimus kembali sebagai teman di rumahnya. Nah, adik-adik, dari cerita Onesimus dan Filemon tadi, kita bisa belajar bagaimana kita mau memaafkan orang yang sudah bersalah pada kita. Juga kita bisa belajar meminta maaf jika kita punya salah kepada orang lain. Dan usahakan agar kita selalu melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, adik-adik, sekarang kita punya ayat hafalan untuk minggu ini. Kita baca ayat hafalannya sama-sama ya. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Nah, adik-adik, begitu dulu cerita untuk minggu ini ya. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan dan dikumpulkan di grupnya masing-masing ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang indah pada hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan tertanam dalam hati kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, gimana ibadah hari ini? Tadi adik-adik udah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, Cici mau ngingetin untuk adik-adik jangan lupa memberikan persembahan. Persembahannya boleh dititipin ke mama papahnya atau ke kotak yang adik-adik sudah buat. Ya. Ibadah kita sudah selesai ya. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.